perkasa. Shalom. Haleluya, kita adalah umat yang diberkati Tuhan, amin. Amin. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama bersatu hati meninggikan nama Allah yang hidup, Allah yang sungguh baik bagi kita, amin. Mari teduhkan hatimu. Renungkanlah kasih Tuhan yang sungguh besar bagi kita semua. Perkataannya, firman-Nya yang telah menjadi bagian hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sujud kepadamu.
Sorak kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan. Engkau dipermuliakan Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang telah kau berkati ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semua demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demi firman-Mu ditegakkan Tuhan. Atas segala bangsa. Terima kasih Allah yang hidup. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pujilah nama Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Dan kita umat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kita mau bersyukur, kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Kita mau katakan Tuhan, Kau sungguh baik. Kau Allah yang kudus Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You.
bersyukur Tuhan. Kekudusan-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Betapa kami berterima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mau meninggikan nama-Mu, Allah yang hidup. Allah yang mulia, Allah yang suci, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerukan, kami mau menyuarakan Tuhan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak-Mu yang kudus Tuhan. Roh-Mu hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang sempurna Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kau jadikan kami bagian Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyembah, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia sungguh baik kepadamu. Dia sungguh mulia. Tuhan Yesus, terima pujian kami Tuhan. Yang layak disembah. Kita para layana sikara layana. Dipenuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Hidup kami bukannya kami lagi Tuhan, melainkan Roh-Mu bekerja bagi kami. Dengan apa kami balas kasih setia-Mu? Dengan apa kami balas Tuhan? Selain kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai sisa hidup kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah-Mu. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Renungkanlah firman-Nya. Berkatakanlah firman-Nya. Itulah kekuatan di hidupmu, di hidupku, di hidup kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Allah yang hidup. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar kami Tuhan, ajarku mengenalmu. Mari kita bergandengan tangan bersama keluarga kita, katakan, ajarku mengenalmu. Ajar kami Tuhan, ajar seisi rumah kami untuk lebih lagi mengenalmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Katakan dengan segenap hatimu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, manusia Allah yang perkasa. Kita berjumpa kembali dalam ibadah bersama. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, melanjutkan pembahasan kita tentang esensi bagaimana mengalami doa Bapa kami, doa yang sungguh-sungguh peroleh hasil dari yang kita doakan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu hati mendeklarasikan iman ini bersama dengan saya. Angkat tangan kananmu dan ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami terbuka untuk firman-Mu, Roh Kudus, pengajar kami, pengukir kebenaran. Nyatakan kebenaran-Mu kepada setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh memiliki sebuah hubungan yang intim, sehingga setiap doa yang kami naikkan sungguh-sungguh mendatangkan hasil guna manfaat, bukan saja untuk kepentingan kebutuhan kami yang hanya temporary atau sesaat, tapi lebih dari itu kehendak-Mu terwujud terlaksana di hidup kami. Olehnya Engkau mencerahi pikiran hati kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu, dengan diri-Mu. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Manusia Allah yang perkasa, saya tekankan sekali lagi saudaraku, doa yang memperoleh hasil jawaban dari Allah tidak semata-mata ditentukan oleh Allah penjawab doa, tapi sangat dipengaruhi si pendoa itu sendiri. Adakah dia memiliki kualifikasinya Allah atau tidak? Adakah dia berdoa menurut apa yang Allah mau atau tidak? Tapi ketika kita memahami esensi doa Bapa kami, saudaraku, kita akan terbangunkan bagaimana menjadi seorang pendoa yang memiliki esensi kebenaran. Sehingga kita memperoleh hasil jawaban dari doa itu sendiri. Oleh sebab itu doa Bapa kami tidak hanya sekedar sebuah doa yang kita harus naikkan kepada Allah. Tapi lebih dari itu kita memperoleh hasil yang sudah Kristus berikan kepada kita. Dan bagi yang masih terus berlangsung, kita harus terus mendoakannya. Dan bagi yang sudah Tuhan Yesus genapi, jangan lupa kita mengenakannya. Itu akan menjadikan kita pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh memiliki kualifikasi. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Memiliki hasil jawaban doa dari Bapa kami menjadikan kita orang benar. Orang benar, orang yang memiliki esensi benar, dia pasti memuliakan Allah. Untuk itu kita lanjutkan lagi poin yang ke-6 dari doa Bapa kami ini. Esensi doa Bapa kami yang ke-6 adalah, silakan Mel dibaca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Mengampuni itu afiami, artinya lepaskanlah kami. Bebaskanlah kami, tidak hanya sekedar mengampuni, merdekakanlah kami. Sebab kalau orang berdosa, dia itu terhukum, dia tertawan. Kalau pengampunan berarti tidak hanya sekedar dilupakan pelanggarannya, tapi juga dia harus dilepaskan dari tawanan. Jadi di sini afiami ampuni berarti juga lepaskan kami, bebaskan kami dari ancaman hukuman itu. Saudaraku, esensi ini mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain bersalah kepada kami. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kebenaran ini perlu dipahami dengan tepat, saudaraku dikasih Tuhan. Perlu dipahami dengan tepat. Sebab seperti saya sudah katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya,
Kita harus melihat konteks doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Di kondisi apa dia mengajarkan, kepada kelompok apa dia mengajarkan. Lalu kita yang sudah memasuki era yang baru, disebut gereja Tuhan Perjanjian Baru, harus melihatnya secara proporsional supaya kita tidak menjadi tersandung karena salah memahami kebenaran itu. Jadi saudaraku, berkenaan dengan pengampunan ini yang dikatakan kepada kita berdasarkan kita mengampuni orang lain, Allah mengampuni kita. Itu adalah umat Perjanjian Lama di mana dia diampuni berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat. Artinya begini, kalau ada umat Tuhan melanggar hukum Taurat, dia terhukum. Untuk bebas dari penghukuman dalam hukum Taurat ini, dia harus melakukan hukum Taurat dengan melakukan korban-korban pendamaian. Baru dia diampuni. Jadi saudara sekalian, sudah jelas umat Perjanjian Lama diampuni berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat seperti dengan melakukan seperangkat upacara korban pendamaian atau korban pengampunan atau penghapusan dosa. Bagi umat Perjanjian Lama, saudaraku dikasih Tuhan, pada waktu itu belum berlaku namanya anugerah pengampunan Allah berikan berdasarkan seseorang yang lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia, lebih kaya menanggung kesalahan itu. Maka yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ampuni maka kamu diampuni. Saudaraku dikasih tentu di sini penekanan seseorang diampuni itu berdasarkan pengampunannya kepada orang lain, saudaraku. Karena apa yang diukurkan kepada dirinya akan diukurkan kepadanya. Diukur ke orang lain akan diukurkan kepadanya. Saudaraku dikasih. Itulah hukum yang berlaku waktu itu. Hukum yang berlaku pada waktu itu, saudaraku dikasih Tuhan. Hukum yang berlaku pada waktu itu seperti Yesus sebutkan di dalam Matius 6, 14 dan 15. Matius 6, 14 dan 15. Coba dibacakan Mel bagian ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi Tuhan Yesus memang terus menyatakan karena dia datang menggenapi Taurat, dia harus berangkat dari Taurat itu menjelaskan kebenaran kepada mereka. Sampai pada akhirnya, kemudian Kristus sebagai pewaris kerajaan utama dari Allah itu sendiri, saudaraku, dia penuhi tuntutan hukum Taurat di atas kayu salib. Lalu dia mengatakan sebelum dia hembuskan nafasnya terakhir dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak mengatakan ampunilah mereka Bapa karena mereka mengampuni orang. Tapi Yesus Tuhan mengatakan satu prinsip penting, ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka karena aku menanggung dosa mereka. Tentu ini tidak berarti lalu Bapak mengampuni semua orang. Karena konteksnya orang itu harus bersedia menerima korban pendamaian dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, di konteks perjanjian baru, new era ini, era yang baru, era kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Kita diingatkan kepada kembali bahwa kita terlebih dahulu diampuni, maka kita sebagai tindak lanjut kita juga mengampuni orang lain. Kita diampuni karena kita mengampuni karena telah diampuni, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi yang baru bergerak jauh lebih maju, diampuni dulu baru mengampuni, saudaraku dikasih Tuhan. Dan itu Tuhan perbuat bagi kita. Nah kalau ada orang yang tidak mau mengampuni saudara yang bersalah kepada Tuhan, itu kan satu tanda bukti bahwa dia sendiri tidak menghargai pengampunan Tuhan. Sebab apalah artinya orang bersalah kepada kita dibandingkan ketika dulu kita bersalah kepada Tuhan. Hitungannya itu tidak sebanding, saudaraku. Kalau kita begitu besar kesalahan kita, Allah mengampuni. Bagaimana kita tidak bersedia mengampuni saudara kita yang lain. Orang yang hidup orang yang sudah peroleh pengampunan dari Allah, menghayati pengampunan Allah dalam Kristus, dia pasti rela mengampuni. Dia tidak akan menyimpan dendam. Dia tidak akan menyimpan dendam. Dia akan seperti tuannya, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Berdoa untuk mereka. Supaya mereka peroleh pencerahan. Dan mereka bertobat, berbalik dari yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pahami konteks ini. Kita tidak sekedar kita diampuni terlebih dahulu karena Allah mengampuni kita. Kita mengampuni karena kita terlebih dahulu diampuni, saudaraku dikasih Tuhan.
Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga setelah dikasihi, maka kita hidup oleh kasih itu kita akan dan pasti mengasihi orang lain. Orang yang tidak bersedia mengampuni adalah orang yang sebenarnya belum menghayati pengampunan dari Tuhan. Saudara, pada kekasih Kristus, pahami di poin yang ke-6 ini saudaraku. Ampuni kami. Kita sudah diampuni Kristus, lalu kita sekarang mengampuni. Injil Kristus mengatakan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Mari Mel bacakan buat kita. Dua Korintus 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Coba lihat saudaraku, berita pernyataan baru tidak dimulai dengan mengatakan, yuk kalau ampuni, kamu kan diampuni Allah. Saudaraku, kalau ini berlakukan, orang-orang lain bisa ngampuni sesama, dia bisa masuk surga. Tapi kan tentu bukan itu yang ditekankan. Kalau orang Israel karena berdasarkan tuntunan hukum Taurat. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika kita memahami kebenaran ini, hendaklah kita pahami dengan tepat dan benar dari sisi setelah kita di dalam Kristus. Di masa new era zaman yang baru ini. Zaman perjanjian baru, zaman kerajaan Allah, zaman ciptaan baru gereja Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah mendamaikan manusia dengan dirinya di dalam Yesus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Tidak memperhitungkan, tidak menghitungkan salahnya kepada mereka. Dihitungkan salahnya kepada Kristus. Sehingga berita pengampunan ini diteruskan kepada gereja, kepada kita juga untuk diberitakan kepada orang lain. Berarti kita selangkah lebih progresif kebenaran yang kita miliki setelah Kristus menggenapi penebusan itu. Jadi untuk poin ini kita berdoa, bukanlah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Bapa, terima kasih untuk pengampunan yang kami terima dalam Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa untuk si A, si B melakukan sebuah kesalahan tidak tahu. Ampuni mereka, tolonglah mereka, buka celikan mata hati mereka. Ini doa yang perlu kita naikkan saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kalau kita berdoa demikian maka kita tidak menjadi mundur. Tapi kita malah maju kebenarannya saudaraku dikasih. Pahamilah kebenaran ini. Ya, sekali lagi ini tidak hendak menekankan mengampuni orang itu tidak penting. Tapi dasar pengampunan Allah kepada kita bukan atas dasar tindakan kita terhadap orang lain. Tapi berdasarkan percaya kita kepada karya Kristus bagi kita. Namun setelah kita terima, kita pasti punya bukti bahwa kita menerima pengampunan itu ketika kita bersedia mengampuni orang lain bersalah kepada kita. Jadi kita mengampuni karena kita terlebih dahulu telah diampuni. Bahkan kita berdoa untuk keselamatan mereka yang berlaku tidak adil, yang berlaku jahat menurut kita. Kita berdoa untuk mereka. Bahkan Tuhan mengatakan orang menganiaya kamu, berdoalah untuk mereka. Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi di bacaan perelaman diajarkan tabur tuai. Menurut apa yang dia tabur dia tuai. Di perjanjian baru Tuhan mengajak kita jauh lebih dalam. Misalkan anugerah Tuhan. Pada kekasih Tuhan. Jadi Injil Kristus mengatakan kita diampuni oleh karena nama dan karyanya. Nah, coba baca begini saudaraku. Di Kisah Rasul 10 ayat 43. Injil Kristus mengatakan kita diampuni oleh karena nama dan karyanya. Kisah 10:43. Kisah para Rasul 10 ayat 43 saudaraku. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, pengampunan dosa percaya oleh karena nama Yesus itu. Pasal 13:38. Kisah Rasul 13:38. Kisah Rasul 13:38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitahukan kepada kamu pengampunan dosa. Diberitahu kepada kita pengampunan dosa karena namanya. Diberitahu kepada kita. 26 ayat 18. Kisah 26, 18. Kisah 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah,
supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi mereka oleh iman mereka kepadaku, mereka peroleh pengampunan dosa. Catat itu saudara-saudaraku. Jadi sekali lagi kita diampuni karena kita percaya kepada korban Kristus yang menanggung kesalahan kita. Kita diampuni bukan karena kita sekedar mengampuni orang lain. Tetapi lebih dalam adalah karena kita diampuni oleh Kristus, kita ditanggung oleh Kristus kesalahan kita. Jadi saudaraku, kita mengampuni karena sudah diampuni, bukan sebaliknya. Seperti dengan tegas, dengan tandas, Rasul Paulus menuliskan kebenaran ini kepada kita dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi berdasarkan pengampunan dari Kristus, dari Allah dalam Kristus kita mengampuni orang lain, bermurah hati. Satu ayat lagi, Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ya, terus sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita ampuni orang lain. Terus kamu perbuat jugalah demikian. Kita perbuat juga demikian. Jadi ampuni orang lain. Tidak perlu tunggu dia minta ampun sama kita. Karena kita berkewajiban mengampuni, karena kita sudah peroleh kemurahan dari pengampunan Allah. Jadi adalah salah besar kalau kita mengampuni orang, tunggu orang bertobat, saudaraku dikasih Tuhan. Kita tidak menunjukkan belas kasihan sebagaimana Allah telah tunjukkan belas kasihannya kepada kita. Yuk mari kita pahami kebenaran ini. Kita mengampuni karena kita sudah ampuni. Bahkan tidak saya sekedar mengampuni, kita berdoa supaya mereka beroleh pengetahuan kebenaran. Lepas dari cengkraman setan dan masuk dalam kerajaan anak Allah yang kekasih. Para kekasih Kristus, pahami ini saudaraku, pahami ini. Oh, kebenaran buat kita sungguh bawa kita sungguh memiliki karakter Allah. Kita berbelas kasihan, penuh dengan pengampunan. Kita tidak membalas jahat dengan jahat, kita menolong bahkan musuh kita sekalipun supaya mereka mengenal kebenaran. Para kekasih Kristus, kalau di antara bapak saudara ada yang sakit hati dengan orang lain atau tidak mau berbicara dengan seseorang, bereskanlah. Allah sudah bermurah hati kepadamu, bermurah hatilah. Tunjukkan belas kasihanmu, maka belas kasihan Allah akan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Jangan punya musuh, lepaskan tawanan, beritakan damai sejahtera. Para kekasih Kristus, supaya musuh jangan punya celah dalam hidupmu. Sebab ketika seseorang tidak bersedia mengampuni, maka dia memberi step hole, pijakan kepada kuasa gelap untuk masuk. Dia ibarat pintunya itu tidak dikunci, terbuka lebar ke 4 penjuru angin. Sehingga musuh kapan saja bisa masuk, dan musuh itu agresif. Musuh yang satu ini agresif, tidak butuh tunggu kamu lengah dia masuk. Dia akan menyerang setiap saat, apalagi lengah saudaraku. Jadi ampunilah. Kalau terdapat di antaramu saudaraku menemukan ada orang bersalah kepadamu, ampunilah, lepaskan mereka. Serahkan penghakiman itu kepada Allah. Dan lebih dari itu berdoalah untuk mereka. Sebab kita sudah beroleh kemurahan. Bermurah hatilah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dimasuk poin yang ke-7 saudaraku. Poin yang ke-7. Poin yang ke-7. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, poin yang ke-7 menarik saudaraku. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalimat ini saudaraku dikasih Tuhan, kalau sepintas kita pahami, dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa yang dimaksud dengan jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Siapa? Siapa yang bawa dalam pencobaan saudaraku? Kalau ini sepintas dipahami kan sepertinya Allah yang bawa kita masuk dalam pencobaan. Karena kita berdoa kepada Allah, jangan bawa kita masuk dalam pencobaan. Tentu ini pemahaman yang kurang tepat saudaraku. Sebab bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun menurut firman yang disampaikan oleh Rasul Yakobus? Allah tidak pernah mencobai siapapun.
Dia tidak pernah mencobai siapapun. Seperti ditulis dalam Yakobus 1:13, Mel. Baca buat kita, Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Iya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak pernah mencobai siapapun, saudaraku. Jadi janganlah membawa kami dalam pencobaan, tidak hendak memberi kesan bahwa Allah lah yang kita minta sebagai pencobaan. Malahan sebaliknya kita diminta untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan tantangan hidup. Yakobus menulis ini kepada kita di Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebagai suatu kebahagiaan, saudaraku. Jadi janganlah membawa kami dalam pencobaan. Konstruksi kalimatnya ini sepintas sepertinya Allah yang menjadi penyebab mengapa kita mengalami pencobaan. Tetapi sesungguhnya bukan demikian, saudaraku. Lalu apa yang menyebabkan manusia mengalami pencobaan? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Apa yang menyebabkan manusia mengalami pencobaan? Yang pertama jelas adalah karena kesalahan pelanggarannya, saudaraku. Dan keinginan manusia sendiri yang membawa manusia ke dalam pencobaan. Kemudian musuh beroleh celah kesempatan untuk menyerang. Nah, selain itu, manusia yang berdosa harus menghadap penghakiman dan penghukuman Allah. Jadi sini lebih tepat, janganlah membawa kami kepada pengadilan, lebih tepat. Jangan bawa kami kepada pencobaan, itu bisa sebuah ujian, sebuah tes. Saudara-saudara, jadi manusia yang berdosa harus menghadap penghakiman dan penghukuman Allah. Dalam kondisi yang demikian hanya Allah lah yang sanggup menolong. Jadi saudaraku, karena hal inilah umat Tuhan diajarkan untuk memohon jangan membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pembuktian dia salah, sebab manusia pasti salah. Nah, dan yang luar biasanya saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ini lebih menekankan kepada kita, saudaraku. Jangan bawa kami dalam pencobaan, jangan membawa kami ke dalam penghukuman. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Pertanyaannya adalah, sudahkah Allah melakukannya? Kalau sudah, bagaimana, saudaraku? Jawabannya sederhana. Allah melakukannya supaya jangan kita masuk dalam pencobaan. Dia menanggulangi dosa. Dia menanggulangi, menyelesaikan dosa manusia lama, manusia daging. Dia mengalahkan iblis, mengalahkan dunia di dalam Kristus. Sebab hal-hal inilah membuat kita menjadi masuk dalam pencobaan, membuat kita masuk dalam pelanggaran sehingga harus menghadap pengadilan Allah. Jadi saudaraku, Allah tidak hanya sekedar mengajar kita jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi dia beri solusi supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan dalam pengertian dikalahkan oleh pencobaan. Dengan cara dia menanggulangi dosa, dia menyelesaikan manusia daging, manusia lama yang tanpa Allah. Dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan dunia, menjadikan kita ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Allah mencapainya buat kita, saudara-saudaraku. Luar biasa. Jadi Yesus Tuhan tidak hanya mengajar kita berdoa supaya jangan bawa dalam pencobaan, tapi dia beri solusi jalan keluar terhadap pencobaan. Bahkan sebelum jatuh dalam pencobaan. Jadi para kekasih Kristus pahami kebenaran dengan tepat. Lalu poin berikutnya, yang ke-8 dalam kaitan ini, saudaraku, kaitan yang ke-7 tadi. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika seseorang berdoa memohon untuk dilepaskan dari yang jahat, kalau saudara pahami tidak dengan tepat ayat ini akan berkondisi berbahaya, saudaraku. Sebab ketika you mengatakan kepada Allah, lepaskanlah kami daripada yang jahat, berarti you sedang mengaku you sedang berada di dalam tawanan si jahat. Karena mulut ini salah mengucapkan mengandung meminta pukulan. Mulut orang bebal meminta pukulan, saudaraku. Mulut orang kurang pengetahuan mendatangkan hukuman.
Dengan mulut kita akan dibenarkan, dengan mulut kita akan dipersalahkan. Nah, ketika seseorang tanpa pengetahuan berdoa mengatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, bukankah dia sedang memposisikan dirinya berada di bawah kekuasaan si jahat? Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, berdoalah dengan pengetahuan yang benar. Jangan berdoa hanya asal berdoa. Jangan dengan pikiran yang picik dan sempit mengatakan, ini kan ajaran Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, rasul-rasul yang menulis surat kepada kita perjanjian baru juga dari Tuhan Yesus, dari Roh Tuhan yang sama. Perhatikan pewahyuan progresif kebenaran yang kita miliki. Orang yang kurang pengetahuan akan mendatangkan kesulitan bagi hidupnya dalam berhubungan dengan Tuhan, dalam mengakses kepada Allah. Jadi saudaraku, jangan memahami ini dengan salah. Jadi lepaskanlah, jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar mengajarkan kepada muridnya waktu itu, tapi dia beri solusi. Kondisi waktu itu jelas karena umat Tuhan pada waktu itu belum mengalami kelepasan dari si jahat yang berkaitan erat dengan dosa. Maka bagian doa ini diajarkan kepada para murid pada waktu itu, saudara-saudaraku. Dan luar biasanya Yesus Tuhan menggenapi kebenaran ini. Dia menggenapinya buat kita. Oleh sebab itu tidak demikian dengan umat perjanjian baru. Karena Alkitab berkata, Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti ayat yang kita sudah baca di Kolose 1 ayat 13 itu. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita telah dilepas dari kuasa kegelapan. Jangan lagi memposisikan dirimu di bawah kuasa si jahat. Tapi sadari Allah telah melepaskan saya dari kuasa kegelapan. Bahkan memindahkan dalam kerajaan anaknya yang kekasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 13, sekarang Galatia 1 ayat 4. Tadi Kolose 1 ayat 3 itu sudah kita baca di pertemuan yang lalu, saudaraku. Sekarang Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Ya, melepas kita dari dunia jahat sekarang ini. Sekarang ini bukan akan. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi jangan salah kita memahami kebenaran ini. Jangan salah berdoa. Salah berdoa bukan saya membuat kamu tidak mengalami jawaban doa, tapi bisa menghasilkan masalah yang baru. Dalam konteks ini setan akan peroleh legitimasi dari pengakuan yang salah itu untuk masuk dalam hidupmu. Para kekasih Kristus, hindarkan dirimu dari hal-hal yang demikian. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, umat yang baru itu berdoa tidak seperti itu, saudaraku. Kita, Allah tadi saya sudah katakan di poin 1 di bagian 8 ini, Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan yang kedua dari perjanjian baru mengajarkan kepada kita, kita yang lahir dari Allah melindungi dirinya sendiri sehingga si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini terjemahan teks yang sesungguhnya yang hanya sudah teks aslinya di 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita dengar dari bacaan dari terjemahan Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, jadi di sini konteks itu terkesan Yesus melindungi. Terakhir saudara perhatikan bahasa Yunani, eauton itu artinya dia melindungi dirinya sendiri. Bagaimana kita melindungi diri kita sendiri? Ayat Pasal 2 ayat 14 memberitahu kepada kita, yaitu kita yang lahir dari Allah dan yang bertumbuh dalam firman, dikuasai oleh firman, telah mengalahkan si jahat. Di 1 2 ayat 14. Ya, 1 2 ayat 14 men. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Hai orang-orang muda. Karena kamu kuat. Karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan firman Allah diam dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Garis bawahi, kamu telah mengalahkan yang jahat karena firman Allah di dalam kamu dan kamu kuat.
Itu menjelaskan bahwa kita bukan saja tidak dikuasai kejahatan, tapi kita mengalahkannya dengan memiliki identitas yang baru, kebenaran dan firman dan roh Allah. Saudara-saudaraku dikasih. Yesus Tuhan kita sungguh menggenapi doa ini buat kita. Berdirilah teguh di atasnya saudaraku. Berdirilah teguh atas kebenaran ini. Maka yang terakhir, poin yang terakhir. Yang ke-9. Mel. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya saudaraku, ketika kita menerima, ketika kita menggunakan seluruh karya Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti mengakui dan mengembalikan seluruh kerajaan, kuasa, kemuliaan kepada Allah. Sungguh saudaraku, karena semuanya berasal dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, saudara-saudaraku. Jadi ini betul-betul ini kebenaran buat kita menyadari bahwa semuanya karena anugerah, semuanya karena Allah. Jadi para kekasih Kristus, milikilah esensi doa ini. Jangan berdoa seperti orang pada umumnya, hanya karena sebuah liturgi, hanya karena sebuah hafal mati, atau dengan bangga mengatakan mendoakan dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani atau bahasa-bahasa yang lain. Tapi milikilah pengetahuan tentang doa Bapa kami ini, supaya esensi hasilnya you miliki. Maka akan menjadikan kita memiliki pribadi-pribadi yang qualified, yang punya kualitas sebagai pendoa yang pantas Allah mendengarkan kita. Pantas kita menerima jawaban doa karena kita tidak sekedar berdoa, tapi kita juga pelaksana dari wujudnya doa itu sendiri. Para kekasih Kristus, pastikan diri memiliki kebenaran ini. Dan kita akan lanjut ke berikutnya. Pewahyuan doa yang lebih dalam. Doa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai ketemu Dia akan datang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Oh dahsyat karya-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tidak hanya sekedar mengajar, menuntut bagaimana harus berdoa kepada murid-murid-Mu pada waktu itu. Tapi setelah diterang pewahyuan kebenaran-Mu di zaman ketika gereja-Mu lahir dari kebangkitan-Mu, Engkau memenuhi seluruh tuntutan yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang excellent, pribadi pendoa yang memenuhi kualitas, terkualifikasi di hadapan Allah. Sebagai pendoa yang betul-betul memiliki apa yang Allah kehendaki, bahkan lebih dari itu, kami menjadi pewujud nyata dari jawaban doa itu. Bapa, terima kasih untuk anugerah besar. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau mencerahi, mengingatkan kami apa yang Tuhan sudah katakan. Mengajar kami bahwa kami dalam seluruh kebenaran, pewahyuan kebenaran yang belum bisa diungkap pada waktu itu, tapi Engkau ungkapkan kepada kami di gereja-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Para kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah. Dan kalau kamu kurang sehat badan-Mu, taruh tangan-Mu di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku perintahkan sakit penyakit enyah dari setiap anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan umat Tuhan. Jadilah sembuh, jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Anugerah limpah dari Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus tinggal tetap bersama kita. Amin. Memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita. Amin. Roh kita teguh kuat dalam kebenaran. Jiwa kita memiliki jiwa yang sungguh-sungguh diperbaharui. Jiwa yang segar dengan kebenaran Allah. Amin. Tubuh kita submit kepada kebenaran. Tunduk dalam kesehatan. Melaksanakan tugas sampai akhir. Amin. Dalam anugerah kesehatan tubuh. Rumah tangga dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Amin. Pekerjaan dilipat gandakan. Amin. Studi ditingkatkan. Amin. Sungguh kemanapun kamu melangkah, saudaraku, kitalah bukti kebangkitan Kristus. Kitalah Amin. bukti karya hebat dari Allah. Jadilah pelaksana firman. Amin. Berkat ini saya nyatakan sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku kasih, sampai ketemu di pertemuan akan datang. Kita akan membahas terus tentang doa ini, yaitu doa Tuhan Yesus. Dan kemudian doa para rasul, secara khusus Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.